Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma nafi'a warzuqna amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabul ilmi ini tentang membahas ilmu gitu. Mungkin ada yang terlewatkan mungkin. Ini enggak. Kitabul ilmi wa fihi sab'atu abwabin. Kitab ilmu itu terdapat 7 pembahasan, 7 bab gitu. Al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi. Bab yang pertama menjelaskan tentang kelebihan ilmu atau keutamaan ilmu, keutamaan mengajar dan belajar. Bab yang kedua, al-bab tsani fi bayani fardil aini wa fardhi kifayati minal ulum. Tentang ilmu-ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Wa bayani haddil fiqhi wa kalami min ilmi din. Dan penjelasan tentang batas ilmu fikih dan ilmu kalam dari ilmu agama. Wa bayani ilmi akhirati wa ilmi dunya. Dan penjelasan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Al-babu salisu, bab yang ketiga, fima ta'adduhu al-'amatu min ulumid dini wa laysa minha. Bab yang ketiga itu tentang apa yang diperhitungkan gitu oleh orang awam dari ilmu-ilmu agama wa laysa minha. Dan ia bukan termasuk darinya gitu. Wa fihi bayanu jinsil ilmi al-mazmumi wa qadrihi. Dan juga menerangkan jenis ilmu yang tercela dan kadarnya gitu. Terus bab yang keempat, al-babur rabi', bab yang keempat, fi afatil munazarati wa sabab istighalin nasi bil khilafi wal jaldi. Bab yang keempat ini tentang bahaya perdebatan. Bahayanya perdebatan dan menyebabkan kesibukan manusia dengan berselisih dan bertengkar. Al-babul khamis fi adabil muallimi wa muta'allim. Bab yang menjelaskan adab-adab guru dan murid. Al-babus sadisu fi afatil ilmi wal ulama wal alamatil fariqati bainal ulama'id dunya wal akhirah. Adapun bab yang ke-6 tentang bahayanya ilmu dan ulama dan tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan akhirat gitu. Dan terakhir bab yang ke-7 fil aqli wa fadilatihi wa aqsamihi wa ma jaa fihi minal akhbar. Bab yang menjelaskan tentang akal dan keutamaannya dan macam-macamnya dan apa-apa yang datang padanya dari hadis-hadis gitu, akhbar. Sekarang kita ke bab yang pertama, al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi wa syawahidihi minan naqli wal aqli. Tentang keutamaan ilmu dan mengajar dan belajar dan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dan akal. Yang pertama, fadilatul ilmi. Terus ini pertama keutamaan ilmu. Kita baca syawahiduha minal Quran.
Syawahid ini artinya dalil, jamak dari kata syahid. Bukan saksi ya, tapi dalil artinya. Firman yang pertama, qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan selain Dia. Wal malaikah wal ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan para malaikatnya dan orang-orang memiliki ilmu itu bersaksi atas esensinya Allah itu, bahwa Dia tidak ada Tuhan gitu. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsih. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya sendiri, wasanna bi malaikatihi, dan kedua dengan malaikat-malaikatnya, wasallasa bi ahli ilmi, dan yang ketiga orang-orang yang memiliki ilmu. Wa nahika bihadza syarfan wa fadlan wa jalalan wa nablan. Maka ini cukuplah gitu kiranya dengan ini buat kita pertanda gitu, pertanda kemuliaan dan keutamaan kelebihan gitu ya, kejelasan, wa jalalan wa nablan, dan ketinggian orang-orang yang berilmu gitu, bahwa dia diberi tingkat ketiga gitu setelah malaikat gitu, akan kesaksian bahwasanya tidak Tuhan selain Allah gitu. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya diangkatlah oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat gitu. Nah, ini komentar dari qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini komentar Ibnu Abbas, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajatin. Bahwasanya bagi ulama, untuk ulama beberapa tingkat gitu ya, beberapa tingkat derajat itu di atas orang mukmin dengan 700 derajat. Dan jarak antara dua derajat itu adalah 500 tahun. Nah gitu, 500 tahun gitu. Bayangin, jaraknya aja itu 500 tahun, gak kebayang jauhnya gitu. Selanjutnya, waqala Allah Ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan yang tidak memiliki ilmu gitu. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari golongan hamba-hambanya itu ialah hanya orang alim, ulama. Wa qala ta'ala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dan orang-orang yang padanya ada pengetahuan tentang ilmu kitab gitu, Al-Quran maksudnya gitu. Wa qala ta'ala qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bih. Jadinya berkatalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab, ya gitu, aku sanggup membawanya kepada engkau. Ana atika bih gitu. Terus tanbihan ala annahu iqtadara alaihi biquwwatil ilmi. Ayat ini memberitahukan bahwasanya orang itu merasa sanggup karena
potensi pengetahuan yang ada pada dirinya gitu. Wa qala ta'ala wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khair. Berkatalah orang-orang yang memiliki pengetahuan gitu, wailakum, malanglah nasib kalian, sawabullahi khairun, pahala dari Allah itu khair. Apa? Ya, pahala Allah dari Allah itu lebih baik gitu ya. Khairun bayyana anna 'idhama qadaril akhirati yu'allimu bi'ilmi. Ayat ini menjelaskan akan kedudukan kedudukan di akhirat diketahui dengan yu'allimu bi'ilmi, diketahui dengan ilmu pengetahuan gitu. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas fama ya'qiluha illa al-'alimuna. Contoh-contoh itu kami buat Contoh-contoh itu kami buat, permisalan yang kami buat, adribuha linnas, untuk manusia itu, wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang berilmu gitu. Wa qala Allah Ta'ala walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. Jadinya kalau mereka kembali kepada Rasulullah wa ila ulil amri minhum, dan orang-orang yang berkuasa gitu di antara mereka. Ini enggak lengkap ya lanjutan ayatnya. Lanjutan ayatnya ini la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Itu lanjutan dari ayatnya gitu ya. Niscaya orang-orang yang memperhatikan itu akan dapat mengetahui yang sebenarnya gitu. Rodda hikamahu fil waqa'i ila istinbatihim wal haqa wa rutbatahum bi rutbatil anbiya'i fi kasfil hukmillah. Ayat ini menerangkan bahwa untuk menentukan hukum, berarti hukmahu ya, radda hukmahu fil waqa'i ila istinbatihim. Ini hukumnya, bukan hikamnya. Hukmahu, dari segala kejadian, fil waqa'i, pada setiap kejadian, wal haqa rutbatahum bi rutbatil anbiya fi kasfil hukmillah, adalah ya terserah kepada pemahaman mereka, dan dihubungkan tingkat mereka dengan tingkat nabi, dengan nabi-nabi dalam hal menyikap hukum Allah gitu. Ya intinya kalau ada permasalahan gitu bisa pada pemahaman mereka gitu, dan sesuai tingkatan-tingkatan mereka gitu ketika dalam mengambil istinbat gitu, ketetapan gitu. Wa qila fi qoulihi ta'ala ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum, yakni al-ilmu. Nah, jadinya wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepada pakaian, libasan,
yuwari sawatikum, apa? Yang untuk menutupi anggota kelamin dan bulu, ya itu pakaian gitu, ketakwaannya gitu, untuk menutupi gitu. Yakni maksudnya al-ilmu. Warisha yakni al-yaqin. Maksud dari warisha itu adalah yakin. Walibasu taqwa, dan pakaian takwa yakni al-haya, malu. Itu penjelasannya. Wa qala ta'ala wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Sesungguhnya kami telah datangkan kitab, wa laqad ji'nahum bikitabin, dan kitab fassalnahu ala ilmin. Kami jelaskan dengan pengetahuan gitu. Kami jelaskan kitab itu kepada mereka dengan ilmu pengetahuan. Wa qala ta'ala falanaqussanna 'alaihim bi'ilmi. Sesungguhnya kami menceritakan kepada mereka menurut apa? Dengan pengetahuan gitu. Selanjutnya bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan gitu ya. Bahkan huwa ayatun, Al-Qur'an itu adalah bukti-bukti bayyinat fi sudur, pada dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu gitu. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia dan mengajarkan penjelasan. Wa inna ma dzakara zalika fi ma'radil imtinan. Jadi Tuhan menerangkan yang demikian pada ayat tadi untuk menyatakan nikmatnya dengan pengajaran itu gitu. Mungkin sampai itu saja. Wallahu taala a'lam bisawab.